Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ini adalah pertemuan terakhir dari program Al-Arabiyyah min Al-Quran dan kita akan mengambil ad-darsu al-thamin ashar. Ta'ammal. Perhatikan. Al-fi'lul madhi ismu zamani wal makan. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari perubahan wazan atau pola dari yang sebelumnya fi'il madhi menjadi isim zaman wal makan. Dan sebenarnya di sini bukan cuma fi'il madhi ini hanya mewakili. Bisa saja kita ubah dari al-fi'lu al-mudhari' menjadi isim zaman wa makan. Atau misalnya dari masdar menjadi isim zaman wa makan. Atau misalnya dari fi'lu amrin menjadi isim zaman wa makan. Atau sebaliknya, atau dibolak-balik, begitu seterusnya. Intinya wazan-wazan ini bisa dibolak-balik. Maksudnya kalau di dalam Al-Quran kita dapatkan ternyata yang disebutkan adalah isim misalnya isim zaman. Seperti misalnya kata-kata matla'. Ini perhatikan kata matla'. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Apa arti matla'? Ternyata di sini nanti kita akan bahas pada isim zaman, adanya mim tambahan ini menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Sehingga matla'il fajr bisa berarti tempat terbitnya fajar atau waktu terbitnya fajar. Kata Allah, malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh berkah, turun di malam tersebut malaikat, dan juga Jibril alaihissalam, keselamatan di malam tersebut sampai matla', sampai munculnya fajar. Maka di sini sampai waktu munculnya fajar. Kalau kita ingin mengeluarkan dari isim zaman atau isim zaman ini fi'il madhi misalnya, maka menjadi tala'a. Kalau kita ingin keluarkan fi'il mudhari' misalnya dari kata matla' ini, maka menjadi yatlu'u. Tala'a yatlu'u atau tala'a yatla'u. Seperti itu. Ini maksud kami menjelaskan ini agar kita tidak kaku bahwasanya hanya bisa diubah dari fi'il madhi ke fi'il isim zaman dan makan. Hanya dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Tidak, tapi kita bebas mengubah dari satu pola ke pola yang lain, dan setiap pola sesuai wazannya ini memberikan makna masing-masing. Ada yang menunjukkan makna subjek, ada yang menunjukkan makna perintah, ada yang menunjukkan makna tempat dan waktu. Ini akan kita bahas yang tersisa, yaitu yang menunjukkan tempat dan waktu. Baik. Isim zaman wa makan artinya kata benda yang menunjukkan waktu dan tempat. Wazan fi'il madhi sudah kita jelaskan bisa berupa fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Pada isim zaman wa makan hanya ada dua, bisa berupa maf'alun atau mif'alun dengan tambahan. Di sini ada tambahan mim. Maf'al atau maf'il. Perhatikan di sini. Sajada, dia bersujud. Orang yang bersujud subjeknya sajidun. Tempat sujud disebut masjid. Nah, itulah kenapa tempat azan atau tempat kita diundang Allah untuk mengerjakan salat disebut masjid, yaitu tempat sujud. Tala'a terbit, matla' tempat terbit atau waktu terbit. Tala'atis syams matahari terbit. Matla'us syams tempat terbitnya matahari. Ada matla'ul qamar, matali',
ini selalu menjadi pembahasan ketika penentuan awal Ramadan. Apakah semua negara mengikuti satu matla, artinya satu tempat terbitnya hilal, ataukah masing-masing negara memiliki tempat terbit sendiri-sendiri. Hakama. Hakama artinya berhukum atau menghakimi. Tempat berhukum atau tempat menghakimi disebut mahkamatun. Mahkamun asalnya, tapi ternyata orang Arab menggunakannya dengan menambahkan ta marbutah. Dan tambahan ta marbutah itu biasa. Sehingga disebut mahkamatun. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi mahkamah. Mahkamah. Ketika dikatakan mahkamah uzmah, pengadilan paling tinggi disebut al-mahkamah al-ulia atau al-mahkamah al-uzmah, dikatakan mahkamah agung, MK, seperti itu.